Udah kena besi, Pak Okan. Ini gimana ini? Karena mau beli hanya murah. Oh, iya. Nah, Ohayo gozaimasu. Itu doang jangan diterusin. Kita nggak ngerti. Oke, terima kasih. Mungkin dari Mas bisa ada pembukaan dikit. Mungkin bahasa Jepang ngomongnya. Nggak ngerti ya. Jadi Pak Okan Cornelius partnernya saya di toko RCF. Sampai Raka sering kenal beliau yang selalu menyupport saya. Makanya kenapa saya bawa ke sini, biar pandangan kalian itu pas sampai Jepang itu uang itu benar-benar ditabung, bukan untuk hal yang nggak penting. Pulang jangan nganggur. Misalkan mau bisnis, wah ini sama Pak Okan bisa nih, silakan. Oke, mungkin saya untuk gambar resellernya juga bisa nanti tanya langsung sama beliau kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, Pak, silakan Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sekedar berbicara mengenai potensi bisnis yang kalian bisa dapatkan setelah kalian lulus nanti. Jadi sekarang ini kalau kita tidak mau mengikuti alur milenial, kita akan ketinggalan. Bukan hanya cara menjual, tapi produk yang dijual mesti berinovasi. Karena kita ini dikenal kalau jual barang tuh ngikutin sebelah. Sebelah apa yang laku, kita jualan juga. Jadi caranya kita mesti ubah. Kita mesti berjualan, berusaha barang-barang yang tidak ada di kanan kiri. Nah, saya perkenalkan, nama saya Okan Cornelius. Saya pimpinan dari Yukato Indonesia. Yukato Indonesia itu bergerak di bidang manufaktur kasur. Kasur ini jangan diremehkan. Karena keuntungan penjualan kasur ini sangat besar sekali kalau teman-teman nanti akan dalemi. Ada dua tipe kasur. Satu, kasur spring bed. Yang kedua, kasur non-spring bed alias busa. Satu, banyak busa-busa palsu yang beredar di pasaran. Yang membuat penjual dan pembeli tidak nyaman. Kedua, harga sudah hancur-hancuran. Terlebih lagi, sekarang trennya jualan online. Jadi dengan zaman yang segitu canggih dan keterbukaan, informasi sangat terbuka di media sosial ini yang membuat penjual ini bingung. Apa sih bedanya Yukata dan Spongy? Saya ada dua brand untuk kasur busa. Bedanya apa? Nomor satu, kalau kita bicara busa, mungkin ibu-ibu kalian yang lebih tahu, busa itu biasanya panas. Sering pernah dengar ya, busa panas gitu. Selalu itu yang dipikir orang. Busa itu nggak panas. Busa itu canggih, busa itu mewah, menyehatkan. Yang bikin panas apa? Seringkali 99% busa ini di cover kainnya katun dan printing. Jadi pengertian busa panas salah. Yang panas bukan busanya, tapi pemakaian kainnya yang salah. Untuk menjaga supaya Yukata dan Spongy nggak ada barang palsu bagaimana? Terus bagaimana kita tahu itu asli atau palsu? Kan yang tahu cuma pabrik. Saya permudah. Setiap lembar busa Yukata Spongy saya tanam QR code. Jadi kalau buka sleting tidak ada QR code, palsu. Jadi kalau tiba-tiba ditembak sayanya berubah, palsu. Hanya foto saya yang botak-botak ini. Jadi teman-teman gampang. Saya emboss, ada Yukata, ada Spongy. Ini banyak di sini. Ini ketutup. Jadi ada Yukata. Jadi dari jauh kalau ada 10 tipe busa, teman-teman sudah tahu itu Yukata. Karena beda sendiri tampilannya. Jadi itu yang inovasi itu yang teman-teman bisa pegang dan membuat kita beda sama yang lain. Ini namanya Yukata Custom.
Jadi ada beberapa produk-produk harganya kita jaga. Khusus Yukata Custom, saya melakukan sistem satu harga untuk se-Indonesia. Ya, yang beda hanya pengiriman. Sumatera, Jawa Barat ya beda pasti, atau ke Papua ya beda. Tapi harganya sama. Jadi di online dan di offline tidak mungkin hancur. Karena ada harga terendah yang tidak boleh dilanggar. Setiap orang yang menjual Yukata Custom menandatangani perjanjian. Jadi yang jual di bawah yang telah saya tentukan, saya tutup. Atau saya nggak kirim barang. Yukata melihat kalian adalah mitra kerja. Kalau mitra itu kita memikirkan bagaimana teman-teman yang sudah berjuang untuk Yukata terus bisa berbisnis. Terus nanti besar, mungkin punya gudang, mungkin bisa punya pabrik busa. Jadi sekarang ini saya membuat satu potensi bisnis di masa depan. Karena kebanyakan teman-teman mahasiswa kalau saya datang kasih sedikit masukan, selalu punya pemikiran mau usaha selalu harus punya modal gede. Mesti punya 200 juta, 300 juta, nggak mungkin, udahlah. Kita kerja sama orang aja lah, begitu. Aman. Jadi Mas Bagus hanya butuh niat, waktu, sama kuota. Reseller hanya menjadi kaki-kaki di seluruh pelosok-pelosok. Yang kirim kami. Nah, itu yang harus kita punya pikiran. Teman-teman nanti sudah lulus, kalian di Jepang sekalipun bisa berjualan kan? Mau online mah di dunia. Selama kita niat bekerja, konsisten bekerja dan tahu tujuannya, pasti sukses. Kira-kira berapa tahun lagi dari sekarang siap untuk jadi kerja pengusaha? 3-5 tahun, bisa kebayang. 3 tahun lagi, teknologi secepat apa itu? Mungkin mobil udah terbang-terbangan kali di Amerika. Dengan divakum, motor pun bisa kirim. Vakum, kasur yang 200x200, vakum, lipet, ikat, kirim pakai motor, selipin di bawah bus, di bagasi mobil aja masuk 2-3 lembar. Sampai tempat tujuan dibuka, kena udara 2 detik, langsung di kasur. Langsung. Dengan garansi 15 tahun. Yayasan ini bergerak di bidang apa? Sosial. 2% setiap lembar kalian jual, margin saya sisihkan untuk yayasan yang saya buat ini. Untuk apa? Ada keluarga bencana alam, ada panti-panti jompo. Biasa orang kirimnya sembako toh. Jarang orang pikir mau kirim kasur. Kita kirim 1.200 kasur untuk korban bencana. Jadi kalian ini berbisnis tanpa kalian sadari, kalian semua beramal. Jadi kita ada banyak kegiatan-kegiatan. Seringkali orang beli spring bed yang murah-murah, begitu 3-4 bulan, kok kayaknya udah kena besi ya? Seringkali begitu emak-emak tuh kalau saya suka dengerin. Udah kena besi, Pak Okan, ini gimana ini? Karena mau beli hanya murah. Murah, lama-lama hancur. Bahan baku naik, maunya murah. Tanpa dipikirin kualitasnya. Spring bed yang di bawah 3 juta. Sebenarnya kalian beli besi. Karena kalau teman-teman lihat 80% besi, 20% hanya busanya. Betul nggak? Jadi kalau kalian tidur di besi, enakan tidur di lantai. Lebih luas, bisa guling-guling. Seringkali orang kalau tidur di spring bed, yang ditanya adalah pernya. Pernya gimana? Pernya gimana? Tak, nggak ada yang nanya. Busanya apa? Nggak ada. Padahal spring bed itu yang digaransi hanya pernya. Kalau mau tanya, yang tidak digaransi busanya. Kalau begini, jadi tinggi kan? Udah brand lama, tinggi pula, enak. Padahal pernya itu ditarik sama dia.
jadi tinggi. Kalau ngeliat ini kokoh, keren-keren aja begini mah. Cuman begitu lihat dalamnya, jadi 90% per, busanya hanya sesenti. Kalau busa ini, kita lihat kekenyalan. Kekenyalan busa itu namanya density. Makin tinggi density-nya, makin mahal, makin bagus. Makin rendah density-nya, makin murah, makin lembek. Jadi karena saya tahu 20% busa, jadi busanya pun saya kasih yang bagus. Untuk menopang beban-beban yang tidur di sini. Kalau beli spring bed, kalau saya bilang busanya harus tanya. Kalian bisa bilang, gimana cari tanyanya? Kan ketutup, masa busanya mau dibelek? Kalau di spring bed, cari tahu spring bed bagus atau nggak bagus. Kalian pegang ujungnya. Tekan. Kalau jari-jari kalian menyentuh per, artinya kualitasnya kurang bagus. Kalau ini duduk di ujung, dia nggak meleok, dia kokoh. Duduk yang gini. Kalau ambles hati-hati, tapi kalau ini kokoh kan, nggak goyang nih. Nah itu, ya. Kalau ini seluruhnya terlindungi, sampingnya dilindungi. Ini namanya foam encasement, busa balok namanya. Di setiap sisinya saya kasih lagi proteksi PE supaya apa? Pernya mainnya nggak seluruhnya. Jadi per lepas itu sangat-sangat kecil kemungkinan terjadi. Kalaupun terjadi karena kesalahan produksi, kita ganti. Kan per itu tergaransi. Yang penting kita komit dengan garansi. Itu yang pasti. Ada yang 3,5 juta, 3,5 juga ada yang kena per. Tapi ini harganya terjangkau, jauh di bawah 3 juta, tapi tidak kena per. Ini tipe terendah. Spring bed ini ada kurang lebih 9 tipe saya punya. Bisa kebayang kan yang terendah begini? Gimana yang atas-atasnya? Tetapi saya ini nggak jual brand, saya jual kualitas. Kasur ini adalah satu-satunya cara untuk kita berterima kasih kepada diri kita sendiri yang telah bekerja untuk kita sendiri, menghasilkan uang untuk kita. Malam-malam kasih tubuh kita ini tidur di kasur yang sehat. Fauzi, iya, mau tanya apa? Bertanya kan, ada salah satu merek kasur itu terlihat kayak gak ada pernya. Iya. Yang bisa dilipat, Betul. udah beli langsung berkembang. Iya. Apakah itu berpotensi bahaya buat badan atau Oke. sungguhnya ada pernya atau emang tidak ada pernya? Oke, terima kasih Fauzi-san. Nah, spray bed yang bisa divakum, kali itu biasanya jual online. Enaknya jual online, bisa lihat review. Kalau teman-teman perhatikan, review penjualan online kasus spring bed lipat, laku 1.000, yang komplain 700. Ya, karena logika. Kalau ini per divakum, dipres, digulung, atau dilipat nggak mungkin. Digulung, namanya besi-besi beginian, baja-baja begitu divakum, dipres, pasti kualitasnya berkurang. Nomor 2, kalau divakum berarti tidak ada penyanggah-penyanggah ini. Yang dimana kalau di ujung langsung hancur, meleok. Jadi kalau emang tervakum, kita menganjurkan yang non-spring bed lebih aman. Hah? Risisan? Oke, apa nanya apa? Di luar Pulau Jawa ada nggak cabangnya? Oke, Jawa itu semua sudah rata. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Bali, Lombok, terus Sumatera, ada di Lampung, ada di Palembang, udah pelan-pelan akan menyebar luas ke seluruh Indonesia. Tapi sistem saya adalah, saya nggak menyebar. Contoh, satu wilayah radius 5 km, saya hanya menuju beberapa toko. Biasanya yang lain disebar semua di seluruh perang tokonya. Makanya harganya hancur.
Cirebon, oke. Kalau kan masalah kekenyalan ini spongy sama yang Yukata. Sama yang spring bed. Iya. Itu kan kalau yang spongy kan 23 ya. Iya. Kalau yang yukata 24, Iya. ini 40 Iya. lebih ya. Iya. Nah, kalau untuk kekenyalan yang ada di Indonesia nih spring bed atau busa yang terbaik itu di berapa? Nah, kalau saya dimulai dari density 23. Itu awalan density yang aman, yang baik, yang menyehatkan untuk teman-teman pakai. Silakan, Mas. Hah? Sama? Kalau mau gabung dari mitra Bata itu harus bukan modal 8. Oh, kan tadi saya sudah bilang. Jadi kalian nggak harus stok. Kita yang capek soal kirim-kiriman. Teman-teman hanya perlu olahraga jari aja. Cari koneksi, cari pencet-pencet ini, kirim, nanti langsung sistemnya akan. Kan ada WA group. Capture, kirim. Capture, kirim. Wah, yang kirim kita. Pokoknya nanti terima komisi aja. Itulah perbedaan Yukata dengan yang lain. Karena kita semua keluarga. Saling membantu, saling mensupport. Sukses bersama, susah bersama. Yang cewek boleh? Gini, kawan. Ya. Bagaimana produk kawan tuh bisa menjawab keinginan pasar pada saat ini? Soalnya kan rata-rata kita tuh nemuin konsumen itu ibu-ibu ya. Maunya tuh harganya tuh murah, tapi kualitasnya bagus. Iya. Ibu-ibu kalau beli barang murah, contoh, satu barang ini 100.000. Tetapi 3 bulan, 4 bulan rusak. Mesti beli lagi. Jadi 200.000 kan? Iya. Tapi barang yang Yukata 120.000. Kok mahal? Ini 100.000, ini 120.000. Tapi 15 tahun nggak usah ganti-ganti. Jadi sekarang ini kita mesti pelan-pelan berpikir panjang. Jangan hanya murah hari ini. Barang saya bukan barang mahal. Harganya berkompetitif sama barang-barang yang sudah ada di lapangan. Sukses bersama Yukata!